Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifudin dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka akan melakukan pembahasan praktikum tugas 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Pertama kita buka dulu. Jadi ini compilernya. Berikut untuk format file yang sudah saya buat ya teman-teman. Ini ada namanya tugas 3 VUT. Di sini ada folder aset. Aset isinya CSS dan logo UT. Lalu ada folder data, dalamnya ada JavaScript untuk index HTML, lalu komponen, kemudian ada app model BA stock seperti yang di tutorial ya teman-teman. Ini kita bikinnya dengan format kebab case, app strip modal.js, ba strip stock strip table.js, do strip tracking. Ini aturannya kebab case ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada yang Pascal case itu yang huruf kapital di depannya ya teman-teman. Misal ini app modal gitu, app A-nya gede terus modalnya kapital juga gitu, nyambung gitu ya teman-teman. Atau ada yang dari aturan rekomendasi dari Y3C itu ininya pakai garis bawah ya teman-teman. Jadi kita ikutin panduannya ya, pakai kebab case ya teman-teman. Lalu ada folder service, ada API, ada app.js, lalu nanti ada index. Nah, kita harus bikin ini semua dulu ya teman-teman. Nanti kita semua nanti masukin ke sini dipanggil di index akhirnya. Kalau yang API ini service ini hubungan eratnya sama app. Nanti dia dari isi API ini API.js ini nanti dipanggil di app.js. Nih dari sini teman-teman ada API.fetch data bahan ajar. Fetch-nya dari tetap mengambil dari yang JSON. Oke teman-teman. Ini komponen pengertian komponen sendiri adalah disediakan untuk memenuhi kebutuhan para web developer yang memerlukan suatu elemen khusus yang di dalamnya dilengkapi dengan beberapa fitur yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini teman-teman, komponen. Formatnya seperti ini ya teman-teman, sesuai komponen, app modal. Jadi ini karena banyak, jadi kita bisa pisah ya teman-teman. Nah, dari sini itu template template itu harus pakai backtick ya teman-teman, bukan ketik satu ini backtick. Ini harus isi dari komponen itu harus template-nya itu harus di dalam backtick ya teman-teman. Sama semuanya harus pakai. DO tracking di sini template-nya. Nah, nama-nama ini nanti itu dipanggil di index.html. Nanti ini semua masuk ke index.html. Coba buka. Nah, di sini teman-teman. Jadi kita semua panggil scriptnya di index.html. Kita balik lagi ke app model. Sini. Kalau ada VA stock table, ini menyesuaikan dengan data yang di JSON-nya teman-teman. Data bahan ajar.json. Ini konsepnya untuk komponen multi line ya teman-teman.
Jadi pengertian multiline itu adalah template dapat digunakan dengan baris yang lebih banyak dan kompleks. Ini kan banyak banget ya barisnya teman-teman ya. Jadi kompleks. Namun dengan ketentuan template hanya mendukung single root element. Hanya satu elemen yang dapat ditampilkan template sehingga multiline atau kode yang dengan banyak baris harus dimasukkan dulu ke dalam satu elemen div. Misalnya div ya teman-teman, di sini ada div class. Nah, ini kan elemennya banyak tuh teman-teman. Jadi harus di antara div ini ya teman-teman. Class control, add model itu. Jadi kita juga masukin ini prop, computed, method, ada watchernya. Watchernya dia pakai filter UPBCC dan satu lagi kita bikin filter status. Prop dan prop sendiri merupakan daftar atribut yang ditetapkan pada custom elemen dan digunakan untuk menampung informasi tambahan dari komponen. Informasi tambahan. Nanti kita, kalau kita run itu, nanti kita tambah data-datanya ya teman-teman. Nah, sama nih ada prop, ada compute, status class, semuanya ada. Ini semua ada prop lagi, computed lagi ya teman-teman, ada metodenya. Kita masukin konstanta order data, kirim data ke komponen input. Nah, di sini ini harus ada ya teman-teman, emitnya, message from, validasi sederhana. Ini prop ini harus ada ya teman-teman. Number string, template. Kalau kita ke API JS ini, standar API, fungsi untuk mengambil data dari JSON nanti akan dipanggil di app.js, ya kan? Seperti itu ya teman-teman. Kita fetch data di sini nanti dia panggil di app.js itu dia pakai api.fetch data gitu untuk memanggil pet-nya. Sama juga nanti get get do ini juga pakai api.get do, kemudian save do, find do. Pengertian API JS sendiri adalah servis kecil untuk mengambil dan menyimpan data delivery order di browser lewat local storage. Jadi dia local storage plus satu fungsi untuk mengambil data dari file JSON dengan fetch. Nah, ini satu fungsi yang fetch tadi ya teman-teman. Fetch data ini mengambil data dari file JSON. Seperti ini ya teman-teman. Ditulisnya create API fetch. Order. Nah, nanti gini teman-teman, kita untuk lebih jelasnya kita run dulu untuk indeks HTML-nya ya teman-teman. Nanti semua dipanggil ya teman-teman. Oke, kita run dulu ya teman-teman. Untuk CSS-nya menyesuaikan ya teman-teman, bebas. Ada yang mode gelap, mode terang, itu bebas ya teman-teman. Nah, kita praktekkan rekayasanya, pemesanan. Nah, misalkan masukkan link pemesan. Oke, kita coba runkan indeks HTML-nya ya teman-teman.
isi coding indexnya. Nah, di sini ada dipanggil ya teman-teman dalam ininya. Nah, tadi kan kita bikin ini. Nah, ini cara ketentuannya seperti ini ya teman-teman. Nanti masukin logikanya tuh, dimasukin di BA stock logika yang mau diambil apa aja nih. BA stock di sini berakhir di sini, lalu tracing DO strip tracing, isinya VI current tab itu. Isi logikanya di sini ya teman-teman. Order form, lalu kita source-nya dari sini. Baik, kita coba run. Kita coba share screen dulu, takutnya belum muncul. Semoga udah muncul ya teman-teman. Seperti ini caranya. Nah, dari sini kita pemesanan rekayasanya. Misalkan kita ketik NIM pemesan, nama pemesan, pilih ekspedisi, lalu pilih paketnya, lalu kita buat pesanan. Pesanan berhasil dibuat, ada pop-up-nya seperti ini ya teman-teman, berhasil dibuat dan segera diproses. Nah, kita bisa di tracing di sini ya teman-teman. Bisa DO, bisa dari nomor DO dan NIM. Kita misalkan pakai NIM. Nah, ini data yang baru saya masukkan ya teman-teman. Muncul di sini detailnya. Nah, di sini ada tambah status 9 November 2025, pesanan dibuat menunggu proses pengiriman. Oh, kirim. Nah, kita bisa nambah statusnya teman-teman di sini. Kalau di sini bisa juga tambah delivery order baru. Misalkan kita nomor 049 8088, misalkan namanya siapa, ekspedisinya yang Express, lalu ajar, lalu tanggal kirim. Kita bisa ngetik atau langsung dari kita ngeklik di kalendernya, otomatis simpan di kita bisa cek lagi simpan lokal. Data baru yang saya masukkan ya teman-teman. Status pengirimannya belum ada, kita tambahkan. Terus seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu ada stok bahan ajar. Di sini kita bisa tambah stok bahan ajar. Itu dari Pak Wajib ke daerah Jakarta, lokasi RAF 122. Misalkan harganya 100.000, stoknya ada 20, stok amannya ada 5. Kita tambah. Nah, dia muncul di paling bawah ya teman-teman. Lalu dia ada pilihan untuk edit. Kalau edit dia kembali lagi di sini muncul. Kalau hapus, di sini ada pesan pop-up dialognya seperti ini. Ya, hapus atau batal. Semua fungsi ini kembali lagi di tadi di kode JavaScript, di logikanya tuh masuk di api.js teman-teman. Nah, di sini servisnya, fungsi servis sendiri kan
Service kecil untuk mengambil dan menyimpan data delivery order di browser lewat local storage, plus satu fungsi untuk mengambil data dari file JSON dengan fetch. Kalau tadi udah Verifam berarti udah saya jelaskan ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, API.js ini terintegrasi dengan app.js. Dari isi file API ini ke app.js itu dia pakai API dot memanggilnya. Kalau dipakai isi dari file API.js ini biar bisa dipakai di app.js itu harus panggilnya API dot nama ininya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. API get data. Jika ada API get dot API set do. Sini API get do. Kalau di web itu kan tadi ada filter yang untuk bahan ajar ya teman-teman. Sini nih. Nanti kita Jakarta, muncul yang Jakarta saja, untuk kategori atau MK wajib. Munculnya MK wajib aja, terus semua status stok habis atau perlu pre-order, ini semua status pre-order. Ini berarti yang menipis ya teman-teman. Stok rendah, dari stok terendah, harga tertinggi, dari misalkan dari judulnya. Kita semua status filternya, kalau kita bisa reset filter yang muncul semuanya ya teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.